wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, meskipun kita sudah kenal semuanya ya, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Solekah, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Tunas Harapan Pati. Nah, di sini saya diberikan amanah untuk menyampaikan kepada panjenengan semua mengenai penerapan budaya positif yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Iya. Mohon tenang dan khidmat dalam berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Iya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin tahu jarak Bapak Ibu dari rumah atau dari tempat mengajar tadi, adakah kira-kira yang berjarak lebih dari 5 km? Ada. Iya, yang siapa? Pak David mungkin. Berapa kilometer? Kurang lebih di 28 km. Iya, kurang dari 30 ya Pak ya. Dari rumah sampai ke sini. Iya, kalau Bu Santi dari kelas mengajar tidak ada 1 kilo, mungkin setengah kilo ya. Oke, ada yang lebih mungkin lebih dari 30 km, melebihi Pak David jaraknya? Iya, Bu Pawuri? Nah, 38. Kalau Pak David 28, kalau Bu Pawuri 38. Masya Allah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangan panjenengan di sini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menuju ke majelis ilmu, ya, mengikuti penerapan budaya positif di SMK Tunas Harapan Pati. Dan semoga jarak yang panjenengan tempuh sampai di sini itu akan sepadan dengan pengalaman yang akan jenengan dapatkan pada kesempatan kali ini. Amin ya robbal alamin. Nah, kita di sini sebelumnya Bapak Ibu, saya akan memberikan tujuan ya, tujuan penerapan budaya positif kali ini, yaitu di akhir pembahasan peserta dapat memahami makna konsep budaya positif, dan nanti Bapak Ibu juga bisa melaksanakan konsep budaya positif di lingkungan sekolah maupun di tempat tinggal masing-masing. Oke, biar berjalan dengan baik, saya minta Bapak Ibu membuat suatu kesepakatan bersama, nggih. Kesepakatan yang akan kita lakukan 1 jam ke depan. Nah, kesepakatan forum apa? Saya tuliskan di sini, kita sepakati bersama. Kira-kira apa yang akan kita lakukan 1 jam ke depan? Apakah ada usul, Bu Yusnita? Membuka forum komunikasi dan diskusi. Oke, nanti ada forum komunikasi dan diskusi ya. Iya, forum diskusi. Selain itu, mungkin ada yang lain? Bu Santi? Oke, kita harus fokus nggih Bapak Ibu selama 1 jam ke depan nggih. Kemudian lagi, Bu Ika? Iya, mencatat hal-hal yang penting. Ada lagi mungkin? Iya. Jangan berbicara sendiri. Iya, jangan berbicara sendiri. Berarti kita ambil kesimpulan, kita akan menghargai sesama peserta ya, saling menghargai. Begitu nggih Pak David nggih? Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Oke, Bu Pawuri mungkin? Tidak bermain HP. Oh iya, tidak bermain HP. HP-nya di off-kan. Gitu ya, di silent juga ya. Oke. Sudah cukup nggih? Oke, kita bacakan bersama di sini. Yang pertama, kesepakatan forum kita hari ini ya. Ada diskusi. Jadi nanti saya buka sesi diskusi. Ketika saya sudah selesai memberikan penjelasan, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya, berdiskusi maupun memberikan tanggapan. Kemudian fokus ya. Saya mohon dengan sangat ketersediaan Bapak Ibu untuk fokus di forum ini, mencatat hal yang dirasa penting, kemudian kita saling menghargai, tidak bicara sendiri, dan HP untuk sementara di-off-kan. Begitu nggih? Apakah disepakati? Alhamdulillah. Langsung kita menuju
ke yang berikutnya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Orang jalan. Ada siswa laki-laki berjalan di jalur hijau. Oh, di jalur hijau ya. Yang kedua? Ada siswa laki-laki yang membuang tempat sampah. Iya. Tempat sampahnya ada banyak ya Pak Ahsanul. Kenapa memilih itu? Gitu ya? Ya, karena sesuai dengan jenis sampah. Oh. Kemudian ini kita ambil sebelum corona ya Bapak Ibu. Sekolah kita sudah menerapkan itu. Kira-kira apa yang dilakukan beberapa siswa tersebut? Saling. Iya, sapa. Kita sudah membudayakan itu, nggih. Kemudian yang terakhir, iya, kelihatannya ada muridnya Bu Yusnita juga ini, yang di tengah. Dari segi religi, anak kita juga sudah menerapkan sholat berjamaah. Kemudian yang di tengah itu bukan rekayasa ya Bapak Ibu. Ya, itu saya ambil ketika saya menyuruh anak untuk datang ke meja saya yang sudah selesai. Dan yang membuat saya terpukau adalah ketika salah satu anak, ketika sudah bergerombol, salah satu anak mengingatkan, "Hei, antri, antri," dan semua anak itu langsung mengantri. Ya. Dan itu sangat sayang kalau tidak saya abadikan, begitu ya. Jadi di kelas kalau ada hal-hal yang positif saya juga abadikan. Begitu. Nah, kira-kira dari kelima gambar ini apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Mungkin satu kata bisa mewakili? Iya. Konsisten. Konsisten. Lagi? Positif. Oh, positif. Itu mereka melakukan sesuatu yang positif ya. Kemudian disiplin. Ada lagi? Kebiasaan. Oh, kebiasaan. Kalau itu kita rangkai menjadi satu kesatuan, bisa disimpulkan Bapak-bapak yang ada di sini? Di budaya positif. Iya, pas sekali. Ketika saya mengeklik layar, Pak David bilang budaya positif. Tepuk tangan dan buat Pak David. Iya. Tapi disimpan dulu ya Pak, penjelasannya budaya positif seperti apa kita simpan dulu. Kita nggak usah bibirkan dulu. Kita lihat di sini. Iya. Untuk konsep budaya positif, hal yang perlu kita pelajari itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama di sini kita memerlukan perubahan paradigma belajar. Kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar. Nanti kita juga akan mempelajari posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai orang tua ketika kita mau menyelesaikan masalah dengan anak. Kemudian kita belajar tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi yang nanti ada kaitannya dengan nomor 5. Gitu nggih? Yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, kenapa? Tapi apa dulu sih yang dimaksud dengan paradigma gitu? Kenapa paradigma belajar kita itu harus berubah terlebih dahulu? Ada yang bisa? Paradigma itu apa sih? Satu kata? Pandangan mungkin? Strategi. Bu Santi, Bu Ika, Bu Cantika, pandangan, strategi. Pandangan kita dalam belajar harus berubah. Strategi kita dalam belajar harus berubah. Iya. Paradigma itu adalah suatu landasan berpikir. Cara pandang. Tadi ya Bu Pauri, kemudian konsep dasar. Jika kita mau melakukan suatu budaya positif, kita langkah yang pertama yang harus kita rubah adalah paradigma belajar kita. Cara pandang kita belajar. Konsep dasar, landasan berpikir kita belajar itu kita arahkan kemana. Begitu nggih? Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu nih ya. Ini kan sudah berpasang-pasangan. Oh, ada satu yang belum berpasangan. Loh, tidak. Maksudnya di sini. Ini kenapa jadi baper ya? Di sini Bu Yusnita pasangannya sama Bu Cantika. Nanti saya berikan satu kepada salah satu partner untuk menulis sesuatu yang menurut panjenengan berharga. Ya.
tidak boleh diketahui Bu Cantika atau boleh terserah ya. Siapa? Dalam hal apa, Pak? Terserah ya. Ini nanti Bu Pawuri pasangannya sama Bu Santi. Bu Pawuri juga bisa berpasangan dengan Bu Ika. Gitu ya. Pak David 1. Oke, monggo dituliskan sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu semuanya. Apa gitu? Sesuatu atau tentang orang. Sesuatu yang berharga, yang sekiranya tidak mau boleh dimiliki orang lain atau tidak terserah. Silakan. Bebas ya, Mem ya? Bebas. Saya berarti tidak. Iya, tidak. Tugas panjenengan nanti berbeda. Oke, sudah? Bapak Ibu yang memegang kertas sudah? Iya. Iya. Boleh, terserah. Sesuatu yang berharga itu apa? Atau siapa itu yang berharga boleh. Menurut panjenengan semua. Gitu, sudah Pak Hasanul? Sudah? Sudah? Iya. Oke, monggo. Iya. Nanti kalau sudah, silakan kertasnya dilipat ya Bapak Ibu. Kertasnya dilipat, kemudian digenggam. Iya. Kertasnya dilipat, kemudian digenggam. Sudah semuanya. Nah, tugasnya dari partner panjenengan adalah berusaha membuka genggaman tangan Anda, ya, bisa sekuat tenaga. Pokoknya Anda berusaha untuk membujuk, ada bujukan, ada rayuan, bahkan ada herdikan, gitu ya. Nah, untuk membujuk agar pasangan Anda ini, partner Anda ini mau membuka tangannya. Tapi yang memegang kertas itu terserah panjenengan. Silahkan dilakukan dari sekarang. Saya pengen tahu. Iya. Silakan kerahkan semua jurus yang Anda punya biar partner Anda mau membuka. Ini baru ditulis. Oke. Iya, gimana ini? Biar mau membuka gimana caranya? Coba. Oke. Apakah harus dengan paksaan? Ayo bagaimana? Karena saya kan muda dari budaya, saya pengen saling. Genggamannya ada di mana? Oh, ternyata ada di sini. Nah, Bu Yusnita masih tidak mau membuka. Gimana dengan Bu Santi? Mem, sepertinya tangannya capek, saya pijat. Gimana ya? Oh, tidak ada, sudah disembunyikan. Iya, kalau Bu ini yang Pak Hasan. Iya. Tetap tidak mau membuka kayaknya. Tidak mau membuka. Oh, berharga. Baik. Nah, gini ya. Pertanyaan nomor 1 nih Bapak Ibu. Kenapa alasan Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangan? Atau yang kedua, kenapa mau membuka ya atau menutup ya? Antara pertanyaan 1 sama 2, alasan kenapa mau membuka dan menutup. Kalau dari Bu Yusnita sendiri, kenapa tadi ya Bu Cantika dengan segala upaya merayu, membujuk, tapi tetap tidak mau membuka nih? Alasannya kenapa? Boleh tahu? Karena tadi dipesanin Mem nikah, ini barang berharga. Oh, barang berharga. Alasannya barang berharga. Dia tidak mau. Iya. Tapi Bu Santi saya lihat tadi membuka tangannya. Membuka tapi dijepit kan? Membuka tapi dijepit. Iya. Pintar menyembunyikan sesuatu. Iya. Tapi tetap menghargai ya, berusaha menghargai Bu Pawuri mungkin. Kalau Mas David? Saya menjaga rahasia. Kenapa? Menjaga rahasia. Tetap tidak mau. Nah, kita menuju ke pertanyaan nomor 3 nih Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sebetulnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Apakah Bu Yusnita? Apakah Bu Cantika? Apakah Bu Santi? Apakah Bu Pawuri? Yang membuat kertas. Keduanya. Internal Bu Santi. Bu Santi. Meskipun dengan sekuat tenaga, panjenengan mau membuka tapi tidak bisa. Sebenarnya yang memegang kontrol siapa? Yang mempunyai kertas atau yang bukan? Yang mempunyai kertas. Nanti ya Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan budaya positif yang akan kita lakukan. Pak David,
Bu Pawuri, Bu Cantika sudah memberikan stimulus respon yang luar biasa. Tapi yang memegang kontrol panjenengan semua. Ya. Panjenengan di sini berusaha untuk mengontrol, hanya Anda. Coba itu yang di tengah ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Meskipun banyaknya godaan, banyaknya bujukan, karena saya apa? Seperti Bu Yusnita tadi, karena ini barang berharga, Mem, tidak mungkin, tidak boleh. Kira-kira kalau bicara tentang motivasi, apakah motivasi eksternal atau internal yang dipunyai Bu Yusnita? Internal. Begitu nggih? Kemudian memang kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, wah pasti ini, pasti nanti saya bujuk pasti bisa. Mau membuka dia. Halo Mas Ahsanul, tas yuk, berusaha. Tapi Mas Ahsanul nggak mau, tasnya tangan satunya aja. Gitu. Kemudian kita menyadari bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya kan? Ini barang berharga. Tidak mungkin saya berikan ke orang lain. Ini sesuatu yang saya pegang, yang saya yakini, tidak mungkin saya berikan ke orang lain. Nah, stimulus respon dan teori kontrol ini yang menjadi acuan dalam kita belajar budaya positif. Jadi kita harus menanamkan keyakinan pada diri anak terlebih dahulu agar mereka mau melakukan nilai-nilai kebajikan yang nanti berujung pada budaya positif. Begitu nggih? Nah, menurut Covey sendiri ya, dalam buku Principle Central Leadership mengatakan bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit kita harus mengubah sikap atau perilaku kita. Seperti halnya tadi ya, kita harus merubah paradigma kita dalam belajar. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Seperti contohnya saya berdiri di sini. Kalau saya tidak merubah paradigma saya, paradigma belajar saya kepada hal-hal yang positif, saya tidak mampu berdiri sendiri, tidak mampu sharing pendapat kepada panjenengan semua. Inilah yang melandasi konsep budaya positif. Ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Begitu nggih? Konsep budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Saya ingin tanya dong, Bapak Ibu yang melatari kedatangan panjenengan ke sini apa? Mendapatkan ilmu baru. Benar apa enggak ini? Luar biasa. Yang lain? Dari tengah mungkin diwakili Bu Pawuri ya? Saya sangat tertarik dengan konsep budaya positif. Oh, jadi Bu Pawuri rasa ingin tahunya. Budaya positif ini apa sih sebetulnya? Kalau yang dari sini? Saya mengagumi Anda. Oh, luar biasa. Mendapat ilmu baru, rasa ingin tahu karena mengagumi. Ini luar biasa, nanti ada jawabannya masing-masing. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Kalau Bu Yus yang mana tadi jawabannya? Masuk yang mana? Menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, begitu. Saya diundang Bu Soleka berarti saya harus datang karena saya merupakan pribadi yang baik. Kalau Bu Pawuri? Ya sama. Sama. Nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa tidak ada yang menghindari ketidaknyamanan? Mungkin. Sudah tidak di level dihukum ya. Oh, begitu. Luar biasa ya. Kalau untuk level murid kita bagaimana ya? Nanti kita diskusikan bersama ya. Nah, alasannya tadi. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini berkaitan sama apa ujung-ujungnya? Hukuman, very good. Kemudian kalau mendapat imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hadiah mungkin? Iya, di rumah. Bapak Ibu pernah memberikan sesuatu kepada buah hati?
ketika dia harus melakukan sesuatu. Iya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah ini level yang tertinggi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau dinilai dari jenis motivasinya, mana yang termasuk jenis motivasi internal dan mana yang masuk jenis motivasi eksternal. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang ketiga internal. Oh, yang ketiga internal. 1 dan 2 eksternal. Ya, sudah saya kunci jawaban Anda ya. Oke, tidak call friend, tidak ya? Betul sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Wuri. Ya. Jadi kenapa? Nah, teori motivasi perilaku ini memang ada sebuah kebutuhan yang mendasari kita melakukan sesuatu. Kita melakukan perbuatan, begitu ya, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Dan motivasi internal inilah yang merupakan bagian dari tujuan disiplin positif. Kalau merujuk kata disiplin, nah disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian disciple yang artinya murid atau pengikut. Jadi bisa disimpulkan, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Untuk datang ke sini Bapak Ibu, jenengan harus paham betul. Jenengan harus sadar betul, kenapa saya mau memenuhi undangan Bu Soleka. Kalau itu ada sesuatu yang terbangun dalam diri panjenengan, ya tadi untuk mendapatkan ilmu, kemudian karena saya ingin tahu konsep budaya positif seperti apa, sama ya untuk mendapatkan ilmu, itu panjenengan sudah saya katakan luar biasa, ada motivasi intrinsik yang sudah terbentuk dalam keyakinan diri panjenengan. Gitu nggih? Nah, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Masalahnya, Bapak Ibu sudah merasa merdeka hari ini? Bener loh ya, mengajar murid-murid sudah merdeka belum? Saya belum Mem, ya enggak apa-apa, merdeka saya hanya 50% Mem, masih merasakan 50%. Ya tidak apa-apa, kita bangun, kita cari masalahnya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau rasa merdeka kita sudah tumbuh, di situ ada disiplin yang kuat. Kita menciptakan adanya self-disiplin. Karena kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, berarti kita juga tidak cakap dalam menjalankan disiplin positif. Bu Pawuri 38 km. Sampai sini tidak lebih dari jam 7. Karena Bu Pawuri sudah menanamkan adanya suatu nilai-nilai kebajikan, keyakinan. Sehingga disiplin positif itu dengan sendirinya mengalir tanpa adanya suatu paksaan. Berarti Bu Pawuri sudah merdeka. Ya, definisi kata merdeka, nah ini, mardika iku jarwonya, nora mung lepasing pangreh, ngeng uga kuat kuasa amandiri priyanggo. Jadi merdeka itu diartikan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Kita punya self management yang baik, ya kan? Seperti kalau pulang ke rumah, aduh sudah capek, loh. Tapi belum masak untuk keluarga. Ini Bapak Ibu hebat ya. Oh kok Bapak ya, Ibu hebat ini. Masih menyiapkan sesuatu untuk keluarganya, untuk anak dan suami. Gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada suatu kebutuhan dasar yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Ini konsep budaya positif yang keempat. Loh, ada nama Pak Ahsanul di situ?
Pak Hasanul di sini ya. Pak Hasanul, ini saya contohkan. Pak Hasanul guru wali kelas 11 PF di SMK Tunas Harapan Pati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Noaf. Aduh Mas Noaf, ya, beberapa anak di kelas 11 PF telah datang padanya dan mengeluhkan Noaf yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Waduh, ini hanya contoh aja nggih Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Hasanul, apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu mengetahui alasan Noaf murid Bapak Ibu melakukan itu. Pasti ada alasannya. Sebelum saya ke slide selanjutnya, adakah yang mau memberikan pendapatnya? Iya, wah kebetulan Pak Hasanul sendiri nih. Iya. Menegur Noaf. Yang Pak Hasanul lakukan pertama kali menegur Noaf. Iya. Kemudian Pak Hasanul kira-kira tahu nggak apa yang latar belakang kebutuhan apa yang Noaf lakukan? Alasannya. Karena nggak diberi uang saku orang tua. Oh gitu ya. Dan kita itu harus berkomunikasi sama anak tersebut. Apakah hanya itu saja Bapak Ibu? Mungkin ada alasan lain, alasannya apa Noaf melakukan itu? Mungkin saya akan memanggil Noaf 4 mata. Noaf 4 mata, maksudnya bicara face to face gitu ya? Nah, tanpa teman-temannya tahu. Oh kenapa seperti itu? Biar tidak menurunkan harga diri dia di depan Oh teman-teman. luar biasa ya. Mungkin kita harus belajar memposisikan diri kita di Noaf. Oh gitu. Mungkin bukan Noaf tidak punya uang saku, bisa juga mungkin orang tuanya Noaf kurang perhatian ke detail-detail kecil. Luar biasa. Dan kita bisa sebisa mungkin mengambil peran orang tuanya kalau kita punya kelebihan. Bisa kita bawa bekal, bawa jajan, bisa kita berbagi dengan Noaf. Jadi Bu Yusnita ini tidak hanya rasa simpati tapi lebih ke empati ya. Karena kita memposisikan diri sebagai pelakunya. Begitu ya. Cukup? Iya. Bapak Ibu, seperti yang Pak Hasanul sampaikan, Bu Yusnita sampaikan, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu ada yang mendasari. Menurut choice theory ada 5 ya kebutuhan dasar yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari kasusnya Noaf, kalau kita lihat kebutuhan untuk bertahan hidup untuk apa? Untuk makan, karena Noaf lapar, saya harus gerak, saya harus makan, merampas juga nggak apa-apa, yang penting ada makanan yang masuk. Ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau belonging. Sepertinya yang sudah disampaikan Bu Yusnita. Ya, ketika Noaf melakukan itu, pasti temannya akan melaporkan ke gurunya. Gurunya pasti akan melaporkan ke orang tuanya. Sehingga orang tua menyadari, oh kenapa anak saya melakukan itu? Ya Allah, ternyata saya kurang memperhatikan. Jadi Noaf melakukan itu karena kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan atau freedom. Kok bisa begitu? Ya, dia meluangkan luapan perasaannya, saya bebas melakukan apapun. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Kemudian nomor 4, fun, kesenangan. Bisa juga Noaf itu senang kalau temannya menggerutu misalkan. Itu malah menjadi suatu kesenangan tersendiri. Wah, masa ini makan. Wah, dia itu malah senang gitu. Merupakan suatu kesenangan atau fun bagi dia. Dan terakhir adalah power, kekuasaan. Nih loh, saya kuasa. Tidak ada yang berani merampas saya. Nah, kembali lagi. Kebutuhan panjenengan datang ke forum ini, kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar, kira-kira lebih cenderung mana?
Cinta dan kasih sayang. Bisa dijelaskan Bu Yusnita? Aku cinta padamu. Cinta dan kasih sayang. Karena apa? Rasa menghargai undangan. Ya kan? Undangan teman. Oh iya, saya mempunyai komitmen. Saya diundang, saya menghargai. Datang tepat waktu. Apakah Anda datang tepat waktu? Tidak. Nah, kenapa Bu Yusnita tidak datang tepat waktu? Kita harus tahu kebutuhannya apa Bu Yusnita tidak datang tepat waktu. Maaf ya, Mem. Karena saya tadi ulangan, Mem. Iya. Dan murid saya kesenangan, Mem. Jadi masih ada terkait dengan cinta dan kasih sayang kepada muridnya. Begitu nggih? Iya. Nah, saya kasih soal nih Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk ya. Ada 4 soal, mohon nanti angkat tangan, mau yang mana dulu yang dibacakan dan termasuk kebutuhan apa tadi. Ya? Oke, siap. Saya kasih waktu 1 menit. Dari atas nomor 1, 2, 3, 4, gitu aja ya. Ada yang mau jawab duluan? Oh, Pak Hasanul, 1. Bisa dibacakan dulu Pak Hasanul? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak bersuara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Oke, kira-kira kalau menurut kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan. Kebebasan. Kenapa? Karena si anak tersebut bebas untuk Mengekspresikan jiwa bakatnya. Oh, luar biasa. Terima kasih Pak Hasanul. Yang kedua, ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Bu Ika. Iya, ini anak yang kepengen, jangan dulu deh. Iya, Bu Ika, apa? Kebutuhan dasar apa? Oh, belonging. Kenapa? Luar biasa. Tepuk tangan dong. Yang ketiga, ayo, Bu Pawuri. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Iya. Gitu aja. Ini kalau menurut saya mungkin ya kesenangan. Dia pengen ada sesuatu yang menyenangkan, Fun. Iya, karena bosan ya Bu. Iya. Terus, kalau aku sebel, siapa yang mau menjawab? Aku sebel deh, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku tahu, aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi kenapa bu guru meledekku di depan kelas? Aku kan jadi malu. Apakah menunjukkan powerful? Kenapa? Dia ingin dianggap teman-temannya bahwa dia itu mampu, bisa. Oh gitu, pengen menunjukkan kekuasaannya. Ya, kelemahannya tidak, teman-teman tidak tahu. Apakah bisa juga untuk cinta dan kasih sayang? Bisa. Bisa juga, karena ingin diperhatikan. Gitu nggih? Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini, konsep budaya positif. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kita harus menyadari ketika murid kita melakukan sesuatu yang di luar nilai-nilai kebajikan, di luar keyakinan, ya, kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa dulu. Jangan langsung kita mengejudge anak didik kita seperti ini, seperti itu, ya. Oke. Nah, konsep budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Kira-kira apa? Tapi saya ingin tanya dulu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan penyelesaian masalah dengan siswa, kira-kira Bapak Ibu ada dalam posisi seperti apa? Masih bingung? Seperti apa?
Misalkan, masih bingung? Saya kasih gambarannya. Ada 5 posisi kontrol yang kita gunakan sebagai pendidik maupun sebagai orang tua dalam menyelesaikan masalah kepada siswa. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang kaitannya sama konsekuensi, kemudian sama manajer. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kira-kira bertanya pada diri sendiri, selama ini saya sudah ada di posisi mana? Kalau yang di posisi manajer di sini adalah posisi yang paling tinggi. Ya, pada dasarnya kita menginginkan ada di posisi ini semua Bapak Ibu. Tapi ada berbagai hal yang memang harus mungkin bertentangan. Yang akhirnya kita kembali ke posisi ini. Betul? Apakah ada yang pernah menyelesaikan masalah sebagai posisi teman? Efektif tidak? Iya. Nanti kita lihat sama-sama nggih. Nah, kalau penghukum ciri-cirinya Bapak Ibu melakukan hukuman fisik. Push up. Kueku lho. Maupun verbal, menyakiti, menyindir, menghardik. Senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil. Bapak Ibu tidak mau mendengar saran dari siapapun, ya ini yang saya lakukan, ini memang efektif. Ya kan? Mungkin apa yang dikatakan, patuhi aturan saya, awas lu. Karena bolos nih, awas lu. Sering nggak kita melakukan itu? Tanpa kita sadari, sering nggak? Sering nggih, saya juga menyadari, saya sering ternyata selama ini, begitu nggih, kamu selalu saja salah, selalu nih, pasti selalu yang terakhir selesai. Secara tidak sadar, apa yang kita ucapkan itu menyakiti Bapak Ibu. Nanti dampaknya akan bagaimana ke siswa, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, suara lembut, membuat orang lain merasa bersalah, rendah diri. Banyak yang berceramah, sedangkan murid yang kita hadapi terlalu banyak diam dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Ya, meskipun dengan suara yang lembut, tapi itu memang membuat si pelaku ini sangat merasa bersalah. Nah, kira-kira nanti efeknya apa Bapak Ibu? Coba, gimana coba kalau orang tua kamu tahu ini, kamu berbuat begini, sakena, bisa juga mereka menangis, betul nggak? Saya pernah melakukan itu Bapak Ibu. Ada siswa saya yang membuat kesalahan, menangis di depan. Dan itu terjadi tahun berapa ya, saya lupa. Kemudian sebagai teman, tidak hanya menyakiti murid, humor, wes rapopo. Saya seorang saya, rasakan. Pernah melakukan itu enggak? Nah, membuat alasan-alasan untuk murid. Ayo, mas gue bantu, mas gue udah ngerti soal. Sebagai teman. Pemantau, mengawasi. Ayo, apa konsekuensinya? Kita ingatkan. Ya, pada konsekuensi atau peraturan. Yo, peraturannya apa? Sanksinya apa yo? Kalau datang terlambat, sanksinya apa ini? Maaf, begitu ya Pak Hasanul ya. Posisi kontrol yang terakhir yang memang harus kita lakukan sebagai manajer. Perbedaannya apa? Manajer di sini menuntun murid untuk menemukan kembali nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dia lakukan. Meyakinkan kembali akan tanggung jawabnya. Menemukan solusi, menuntun solusi atas permasalahannya sendiri. Dan mengacu pada restitusi. Mungkin dalam benak Bapak Ibu tadi bertanya, restitusi itu seperti apa sih? Mungkin hal yang baru ya bagi panjenengan ya. Nanti kita akan belajar bersama. Kita kembali, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini apa yang kira-kira dikatakan? Apa yang kamu yakin? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita itu membantu anak untuk menemukan solusinya sendiri Bapak Ibu.
Apakah suatu ketika Bapak Ibu pernah melakukan ini meskipun hanya satu kali? Pernah tidak? Membimbing anak ketika bermasalah tapi dia menemukan solusinya sendiri. Oh, saya memang harus begini, Bu. Tidak dari panjenengan yang memberikan ide, tapi anak sendiri. Pernah nggak melakukan itu? Pernah ya pastinya. Ya. Nah, dari posisi yang tadi ya, ada posisi apa saja? Manajer, kemudian pemantau, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Ada 5 nggih? Ada 5 tadi. Saya ada kasus nih Bapak Ibu, Ardian terlambat hadir di sekolah. Tolong dong dipraktekkan dengan kata-kata 5 posisi kontrol. Dari sini ya. Penghukum. Oh, sebagai yang mau sebagai penghukum kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang mau sebagai penghukum? Oh, Bu Yusnita. Bu Yusnita dari wajahnya udah tegas kayaknya. Sebagai teman? Teman siapa? Ayo, Pak Sanul mungkin ya? Bisa. Pembuat rasa bersalah? Oh iya. Kemudian pemantau, satu lagi manajer. Manajer siapa? Bu Ika sama Bu Cantika. Nah, kira-kira saya ingin satu kalimat aja yang mewakili. Iya, panjenengan jadi gurunya, kemudian menghadapi ada siswa yang terlambat yang bernama Ardian. Oke. Siapa dulu? Oh, penghukum. Bu Yusnita mau melakukan apa? Mohon maaf ini hanya praktek saja ya. Iya, Bu Yusnita mau mengucapkan apa kepada Ardian? Oh. Lambat 8 menit, silakan ke BK. Begitu ya Bu ya? Luar biasa. Sudah pas dengan mimik wajahnya ya. Kemudian lagi siapa yang sudah siap ini Bapak Ibu? Oke, Bu Pawuri tadi pembuat rasa bersalah. Ayo cirinya apa tadi Bu Pawuri? Sebelumnya saya tanya dulu alamatnya mana. Oh, terus begitu. konsekuensi ketika terlambat kan panggilan orang tua kalau itu Mas. Terus saya berikan kalimat, ya kok nggak mesake sama ibu. Oh gitu. Ibu kerja, bapak kerja. Oh iya. Tapi harus ke sekolah. Betul sekali. Suaranya beda sama Bu Yusnita ya. Lebih lembut, sudah memainkan peran yang bagus. Kemudian lagi apa? Teman Pak Asanul apa? Iya betul. Harus lain kali jangan lambat lagi ya. Itu sini sekolah, sekolah luar juga. Betul. Iya. Kalau alasannya karena biasanya anak tuh karena belum kesiangan. Kalau mau dialah nanti. Iya. Tidur di dekat sampai di telinga. Iya. Jam bekernya ya Pak ya. Jadi Pak Asanul lebih memberikan nasihat-nasihat selayaknya seorang teman. Luar biasa. Kemudian ada lagi? Oh, pemantau. Bu Santi gimana kalau jadi pemantau? Oke, kalau Ardian terlambat hadir di sekolah, berarti Ardian gimana sebenarnya kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas? Kalau Ardian bagaimana harusnya? Berarti mengingatkan pada konsekuensinya. Boleh. Yang terakhir manajer tadi. Ini Bu Ika atau Bu Cantika? Saya teman aja boleh ya? Oh boleh, temen. Ternyata tambah satu lagi Pak, temen. Gimana? Kalau teman biasanya kan saya juga melakukan hal ini kepada anak-anak gitu. Misalnya kalau misalnya terlambat gitu, mungkin via WA atau itu kan biasanya telepon langsung ya saya usahakan seperti temannya misalnya misalnya halo Cembari kok kurang kenapa ya saya gitu misalnya terus kemudian halo kenapa kok telat iki mesti dikene gimana gitu Mem. Berarti dalam menyampaikannya lebih rileks, lebih tenang sebagai selayaknya teman ya, layaknya teman. Bu Ika mungkin kalau sebagai manajer cocok ini ya. Gimana Bu Ika? Oke. Ardian sudah terlambat berapa menit? Iya, Ardian. Sudah lebih dari 5 menit, tolong dilihat lagi kesepakatan kita di awal semester. Apa yang dilakukan?
Betul. Iya. Berarti, oke. Iya, berarti Bu Ika menggiring Ardian untuk menemukan solusinya sendiri. Mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa. Seperti itu nggih? Sudah bisa membedakan Bapak Ibu? Iya. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, mungkin kita kunci dulu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh gitu. Ayolah, lakukan demi saya ya. Oh teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo tadi. Manajer. Bagaimana? Pembuat rasa bersalah kita tentukan di sini. Kamu itu selalu yang paling terakhir, mengejudge Pak, lebih mengejudge. Kenapa? Tadi campur. Tadi betul ya? Pembuat rasa bersalah betul ya? Teman juga betul. Stiker Bu Pawuri keren, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer Pak David betul, yang satu penghukum. Ya, sepertinya Bapak Ibu luar biasa ya pemahamannya. Nah, di sini kita tadi sudah melihat kalau posisi kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu, kita bisa membuat identitas gagal. Karena apa? Dari dampak murid mengulangi kesalahan, tidak ada rasa kesadaran diri. Alah, mesti engko ya dihukum neh. Seperti itu. Merasa rendah diri, membuat rasa bersalah, dan tidak punya kepercayaan diri. Kemudian identitas berhasil atau sukses sebagai teman, sebagai pemantau. Tapi di sini dampak pada murid ada kelemahannya. Kalau sebagai teman dia merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung karena kita sebagai teman selalu memberikan solusi pada dia. Oke. Kemudian sebagai pemantau selalu menitik beratkan pada sanksi, hadiah. Tahu toh konsekuensinya bagaimana? Ayo begitu. Nah, posisi identitas yang berhasil itu ada di posisi kontrol sebagai manajer. Karena kita membantu siswa untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka sendiri dengan mengingatkan akan nilai-nilai kebajikan seperti yang disampaikan Bu Ika tadi. Begitu nggak Bapak Ibu? Ada beberapa dampaknya. Kita diharapkan memang ada di posisi ini. Tapi tentunya manusiawi, kita pernah ada di posisi identitas gagal, kemudian identitas berhasil. Keyakinan kelas. Itu yang melatar belakangi kenapa siswa harus melakukan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, mengapa sih tidak peraturan saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Sampai sini ada yang mau memberikan tanggapan? Pak David dulu. Mungkin karena kalau keyakinan kelas itu biar yang ada di dalam kelas itu yakin bahwa ketika mengikuti kelas tersebut mereka mendapatkan manfaat yang diinginkan sehingga menjadikan nyaman. Yang lain Bu Pauri menambahkan? Kalau peraturan itu yang membuat hanya satu pihak, Oh. tapi kalau keyakinan bersama-sama. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Kalau peraturan itu identik dengan hukuman. Oh, peraturan identik dengan hukuman. Tidak dilakukan dapat hukuman. Tidak ada jawaban yang salah. Kita simpan dulu nggih jawabannya nggih. Saya mau tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Apa yang menjadi tujuan? Keselamatan. Yang kedua,
penggunaan masker dan mencuci tangan. Apa yang menjadi tujuan? Kesehatan. Nilai keselamatan dan nilai kesehatan itulah yang menjadi latar belakang kita membuat suatu keyakinan. Karena keyakinan itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan, sehingga kita akan yakin, oh ini baik saya lakukan, saya yakin. Salim sama Bapak Ibu Guru akan mendapatkan berkah. Yakin. Makanya memang tidak semua anak melakukan, hanya anak-anak tertentu yang yakin melakukan itu. Sehingga itu tidak sebuah peraturan yang mereka lakukan. Wah, agak diingeti, Bu Guru kok langsung menuju keluar kelas. Biasanya begitu mboten? Anak-anak yang duduk di sebelah pintu, dia sudah siap-siap Bapak Ibu untuk keluar. Tapi ada beberapa anak yang memang masih meyakini kalau itu sebuah nilai-nilai kebajikan yang dijadikan suatu keyakinan harus saya lakukan. Tidak hanya sekedar peraturan saja. Betul yang disampaikan Bu Yusnita, kalau peraturan itu lebih identik sama hukuman. Jadi kita kembali lagi menyadarkan ke anak, ya, anak sekarang Ibu, saya memang harus menjelaskan apa sih maksud di balik ini, tujuan apa, baru mereka paham. Oke. Jadi kita berikan tujuan kita dulu. Tujuannya apa nak? Mengumpulkan rapat tepat waktu. Karena kinerjanya nanti, kinerja Bapak Ibu Guru, tata usaha terganggu gara-gara kalian tidak mau mengumpulkan tepat waktu. Dia baru menyadari, oh ada nilai kebajikan di situ. Tapi kalau itu merupakan suatu peraturan saja, mereka akan dengan mudah bisa melupakan, bahkan kalau tidak dipantau mereka juga tidak akan melakukan. Oke? Nah, nilai-nilai kebajikan kira-kira apa saja yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Berimtak, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong kreatif. Kita bisa jadikan itu suatu nilai kebajikan. Tapi di luar itu banyak sekali nggih Bapak Ibu nilai kebajikannya. Nah, rasa menghargai. Seperti tadi kesepakatan forum kita tidak berbicara sendiri. Berarti nilai kebajikannya apa? Ya menghargai. Iya, kembali lagi. Menghargai berarti tidak berbicara sendiri, tidak menyela pembicaraan teman. Banyak sekali kalau kita jabarkan. Nah, kalau 9 pilar karakter mengemukakan ada beberapa nilai kebajikan, hormat dan santun, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, ya, banyak sekali ini. Dan itulah yang akan kita buat adanya keyakinan kelas. Makanya kenapa tidak peraturan? Ya, kenapa tidak peraturan? Oh, tidak boleh ke sini. Tidak boleh bawa HP. Keyakinan kelasnya apa? Kalau kita lihat di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira anak-anak melakukan keyakinan apa? Keyakinan kelasnya apa? Misalkan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Berempati. Bisa nggak membuat nyaman? Membuat kelas nyaman, menjaga kenyamanan kelas misalkan. Bisa nggak dengan tidak mengganggu orang lain? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai kebajikannya apa? Oh, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan? Mungkin kemanusiaan juga bisa nggak saling menghargai? Bisa juga. Menggunakan narkoba, tujuannya apa Bapak Ibu? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, seperti yang saya contohkan. Iya, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Sama enggak dengan jawabannya? Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Yang tadi ya, kembalikan buku ke tempatnya, dia merasa ada tanggung jawab yang melatari. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, hadir 15 menit, menghormati orang lain.
berkomitmen, tertib juga bisa ya. Kita bisa menggunakan nilai kebajikan apa saja. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu latar belakang yang melatar belakangi pembentukan dari keyakinan kelas. Bapak Ibu, bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Atau kalau di kelas bahasa Inggris ya Bu Yusnita ada class agreement, atau di matematika saya pernah mendengar ketika kita sharing ya Bu Ika membuat kontrak belajar dengan siswa, betul? Nah itu sudah merupakan bagian keyakinan kelas. Tapi di sini saya ingin sharing tentang bagaimana membentuk keyakinan kelas yang Bapak Ibu ya. Memang yang pertama kita itu memunculkan peraturan-peraturan. Boleh saya share apa yang saya lakukan di kelas? Iya. Yang pertama saya memberikan curahan pendapat tentang peraturan apa saja, memberikan pengertian kepada anak, peraturan apa saja sih yang harus kita sepakati di kelas. Ini Bu, tidak boleh ini, tidak boleh main HP, bawa kamus, semuanya saya tampung. Kemudian saya persilahkan mereka untuk mencatat masukannya, ya, di papan tulis agar semua bisa melihat Bapak Ibu. Agar semua bisa melihat, baru itu ya, saya arahkan mereka untuk merubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Misalkan, tidak boleh membawa HP. Keyakinannya apa sih? Tujuannya apa sih? Kalau Bapak Ibu bingung, gini aja, tujuan. Kita kasih kata kunci tujuan. Mem, bajunya nggak dimasukkan, Mem. Lah, tujuannya apa? Berarti menjaga kerapian, begitu. Kemudian sesudah itu dirubah menjadi kalimat positif, kita sarikan Bapak Ibu adanya peraturan-peraturan keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Saya minta anak-anak untuk menulis di kertas, ya. Kan ini masih mentahannya. Kemudian kita sarikan, ya. Saya meminta mereka untuk menempelkan keyakinan yang sudah mereka buat. Berdiskusi dan meninjau ulang. Saya minta beberapa anak untuk mendiskusikannya ulang. Setuju enggak dengan apa yang sudah dituliskan? Saya minta mereka untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka tulis. Ya, di sini. Nah, kemudian kita tempel di dinding di tempat yang terlihat. Sebelum menempel, ini ya, saya selalu mendokumentasikan. Kalau melihat keceriaan mereka itu rasanya sudah lepas gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah prosedur cara pembentukan keyakinan kelas. Apakah sudah dilakukan? Ada yang pernah melakukan? Pernah. Sudah, Bu Yusnita? Luar biasa. Bu Cantika? Sudah. Iya. Tapi di sini tugas kita apa Bapak Ibu? Kita tinjau ulang. Kalau memang keyakinan kelas itu sekiranya anak sudah melakukan, kita bisa buat yang baru, kita tambahkan yang baru, atau kita evaluasi kembali mana yang memang harus kita perbaiki. Kemudian saya meminta anak berefleksi, ya kan? Berefleksi. Nah, rata-rata mereka saya menggunakan refleksi 4F, fact, kemudian feeling, fact apa yang mereka dapatkan, feeling, ya, bagaimana perasaan mereka, finding, hal apa yang sekiranya menjadi hambatan, ya. Kemudian di sini ada future, apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Selain itu, sebagai guru saya juga merefleksikan diri saya sendiri. Apa yang saya pelajari hari ini memang pembentukan keyakinan kelas, feeling saya, karena ini hal yang pertama. Saya pada awalnya khawatir Bapak Ibu, di awal keyakinan kelas karena apakah ini bisa terbentuk atau tidak ya. Kemudian finding,
hal baru apa yang saya dapatkan dari materi ini? Menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak dan juga cara membuat mading. Nah, ini kalau urusan mading Bu Yusnita kayaknya jagonya ini. Saya berkaca dari beliau, ya. Kemudian future apa yang akan saya lakukan ke depannya? Yaitu meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Oke. Kita memang sebagai guru harus merefleksikan diri ya di akhir pembelajaran. Yang tadi ya Bapak Ibu, apakah pembentukan keyakinan kelas ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham? Nah, kita menuju ke konsep budaya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu tadi masih ingat ya? Segitiga restitusi? Oh, belum ya? Tadi yang posisi kontrol. Posisi kontrol. Ini sangat erat berkaitan dengan posisi sebagai manajer. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mengiring opini anak, kita meluruskan keyakinannya atas nilai-nilai kebajikan apa yang seharusnya mereka lakukan. Restitusi di sini bertujuan biar anak itu kembali kepada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik, bukan dalam kondisi gagal, ya, tapi dengan kondisi karakter yang lebih kuat. Karena restitusi sendiri itu adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Kemudian membantu murid juga untuk berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Ya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebagai manajer, sesuai dengan katanya, manage berarti mengatur orang. Bukan kita yang menjalankan, tapi kita menggiring mereka, ya, membantu mereka untuk menemukan solusinya masing-masing. Nah, ada 3 langkah Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita terapkan ini penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Yang pertama adalah ada siswa yang berusaha memalak temannya. Kemudian yang kedua, kelas yang begitu kotor karena sampah pada masuk semua di dalam kelas. Ya, akhirnya saya melakukan restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Identitasnya siapa yang kita stabilkan? Identitas dari pelaku. Identitas dari yang membuat kesalahan. Kita stabilkan Bapak Ibu. Dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya seperti apa? Kita tetap tanamkan nilai positif terhadap diri mereka sendiri. Di awal langkah menstabilkan identitas. Kalau kita langsung mengejudge anak, kamu salah. Apa ya yang akan terjadi? Identitasnya gagal karena dia merasa rendah diri, ya, posisi kita sebagai penghukum merasa rendah diri, tidak menemukan solusi, ya kan, atas permasalahannya, udah kasusnya close, ya diam aja. Tapi kalau kita sebagai guru menstabilkan identitas siswa dari yang gagal menjadi sesuatu yang positif, sih kalimat refleksi apa saja yang kita ucapkan. Wah, berbuat salah itu hal yang manusiawi kok. Ibu juga pernah seperti itu. Kira-kira kalau kita sebagai pelaku yang melakukan kesalahan, kita langsung mendengar kata itu merasa bagaimana Bapak Ibu? Merasa enggak terpojokkan kan? Merasa karena ada teman kan? Iya. Enggak apa-apa. Dulu juga Ibu pernah melakukan itu toh. Tapi di sini Ibu tidak mencari loh ya siapa yang benar atau salah,
tapi ibu masih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Gimana ya? Ya. Nah, kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita cairkan suasananya, sehingga anak kita nanti mampu untuk berkomunikasi, mampu untuk mengeluarkan keluh kesahnya kepada kita, ya, karena dia merasa ada yang mengayomi, ada yang menjembatani, ya. Bukan berarti ini salah Bapak Ibu. Ini pernah saya praktekkan sebetulnya kepada Bu Yusnita, tapi Bu Yusnita mungkin tidak sadar ketika chatting ini. Ya, jadi tidak hanya saya lakukan di kelas, tapi juga di rumah. Sama Bu Alrina juga. Tapi Bu Yusnita dan Bu Alrina tidak sadar kalau saya sedang dicurhati beliau berdua, saya gunakan itu segitiga restitusi. Alhasil kenapa? Oh, Bu Yusnita, Bu Alrina merasa bebas mengeluarkan unek-uneknya. Iya, kayak gini, ya. Ternyata berhasil loh. Coba aja. Dicoba ketika mungkin di rumah, ya. Anak kita membuat kesalahan, enggak langsung dijudge kayak gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Di sini kita membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kita tadi ada 5 ya kebutuhan dasar. Masih ingat Bapak Ibu? Survival, bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, power kekuasaan. Yang satu apa? Bebas, freedom. Kita kenali kebutuhan dasarnya, ya kan? Nah, pada dasarnya apa yang melatar belakangi? Kita ajak mereka ngobrol dengan kalimat reflektif seperti ini. Kamu bisa saja kan tadi melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Karena saya yakin kamu anak yang baik. Bisa juga loh, tadi itu kamu ikut teman-temanmu lompat pagar misalkan, tapi kamu tidak, pasti ada alasannya nih. Kita ajak ngobrol mereka. Apa yang sih yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi dari yang ini? Gitu. Ada yang ditanyakan? Tapi sepertinya pada ngantuk nih ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, sepertinya ada yang ngantuk ini ya. Iya, kita refreshing dulu. Gimana Bapak Ibu? Ice breaking dulu kelihatannya ya. Iya. Oke, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan saya dari segi ucapan maupun dari segi gerakan. Ya, kita akan ice breaking yang bernama tepuk berpola. Ya, tepuk berpola ya. Jadi Bapak Ibu nanti perhatikan gerakan saya di angka berapa yang beda. Begitu nggih? Oke, Bapak Ibu bisa menirukan saya semuanya? Iya, bisa. Yuk, tepuk 1. Gerakannya bagaimana? Iya, agak ke depan nggih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Berarti yang di depan apa? Angka berapa? 1 sama 3. Tepuk 4. Oke. Sekarang tepuk 5 ya. Tepuk 5 berarti lanjutan dari tepuk 4 yang 5 ke depan. Yuk, tepuk 5. Oke, kurang kompak lagi. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Good. Tepuk 5 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk untuk semuanya. Iya. Gimana? Sudah mulai mencair? Iya. Kita lanjutkan ya. Tadi kita masuk langkah yang
kedua. Saya sudah menjelaskan langkah yang kedua, yaitu kita memvalidasi kebutuhan sebetulnya apa yang mendasari mereka melakukan suatu kesalahan, yang mendasari mereka melakukan sesuatu di luar nilai-nilai kebajikan. Nah, sedangkan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Iya, ini ice breaking juga, kameranya pengen ice breaking. Menanyakan keyakinan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Ika. Bu Ika tadi posisi sebagai manajer. Kamu tahu kan peraturannya, nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kita kembalikan anak untuk melihat kesalahannya ya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Begitu nggih? Nah, kalimat reflektif apa saja? Apa sih nilai yang kita percaya di kelas, Nak? Saya tahu ya, kamu melakukan ini pasti ada sesuatu. Itu langkah kedua. Nah, nilai apa yang kamu percaya di kelas? Kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, kelas yang ideal menurut kamu bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu atau ketika kamu menjadi orang seperti itu? Kita gali mereka, Bapak Ibu. Keyakinan-keyakinan apa yang telah mereka sepakati bersama, kita ingatkan. Dan kita tuntun mereka untuk menemukan solusinya, ke depannya mau seperti apa. Begitu nggih? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ketika Bu Yusnita, ya kan, WA saya sudah melakukan langkah yang kedua, kemudian langkah yang pertama. Tapi ketika saya mau lanjut langkah yang ketiga, sepertinya saya menemukan kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitan, masa saya yakinkan sama saya berikan gambaran kembali tentang keyakinan. Saya ingatnya begitu. Tapi dari situ saya belajar, oh iya, kita ingatkan kembali tentang nilai-nilai kebajikan yang mendasari ya seseorang itu yakin akan perbuatannya bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Begitu nggih? Nah, ini Bapak Ibu bisa terapkan tidak hanya di kelas maupun di sekolah, tapi juga bisa di lingkungan masyarakat panjenengan. Misalkan di rumah dengan anggota keluarga yang lain misalkan, ya. Ini tidak direkayasa Bapak Ibu. Ketika saya sudah belajar segitiga restitusi, sekalian saja ada beberapa anak saya yang melanggar peraturan kelas, ngobrol sendiri beberapa ya. Kemudian saya minta mereka di depan kelas, sekaligus saya ingat, saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada mereka untuk menemukan suatu solusi. Saya giring mereka, ini ada videonya sebetulnya. Jadi langsung saya minta anak untuk merekam. Nah, saya minta anak untuk memfoto. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah di meeting-meeting selanjutnya mereka baik dan berkurang untuk ngobrol sendiri pada saat pembelajaran. Bapak Ibu siap bermain peran penyelesaian segitiga restitusi? Kasusnya Aulia ramai sendiri saat jam pembelajaran berlangsung. Saya bagi aja ya, langkah pertama, langkah kedua, dan panjenengan langkah ketiga. Langkah yang pertama tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas, membuat identitas gagal pada diri Aulia menjadi identitas yang positif. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Alasannya apa sih? Ada motivasi perilaku manusia yang mendasari itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas kembali. Saya kasih waktu 1 menit untuk nanti mungkin satu kelompok 1 kalimat juga boleh. Iya. Urut. Iya. Iya, karena kalau nanti langsung menanyakan keyakinan, ayo keyakinan kelasnya apa? Jangan-jangan nanti kita melihat anak ini tidak sadar hanya menyebutkan keyakinan sebagai konsekuensi. Kita gali dulu,
Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya, ya baru kita tanyakan keyakinannya untuk langkah ketiga. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi. Oh iya. Sudah cukup Bapak Ibu? Belum? Atau salah satu dari panjenengan nanti sebagai aulia? Bisa? Ya. Misalkan yang di sini sebagai aulia siapa? Ini yang sebagai aulia Bu Yus atau Bu Cantika? Oh, Bu Cantika. Iya. Ini langkah kedua nanti yang sebagai aulia siapa? Bu Pawuri? Saya sebagai bapak. Aulia. Jadi nanti yang sebagai guru dua orang. Oh gitu, berarti gurunya nanti bisa memberikan pendapat dua ya. Kemudian yang sebagai aulia? Oke. Iya, kita langsung ini ya, langkah yang pertama ya. Bapak Ibu mohon memperhatikan. Halo, sesuai kesepakatan forum, saling menghargai. Yuk kita lihat langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yuk praktek. Aulia, coba dengarkan Bu Guru dulu. Kenapa tadi Ram? Itu loh Mem, tadi tuh ada anak-anak tuh yang jahil, jadi ternyata itu disembunyikan. Terus Aulia tuh mau kesini mau jadi apa? Mau jadi preman, bikin rame di kelas, apa mau sekolah cari ilmu? Sekarang sudah tahu ya tujuannya ya? Ya. Tahu ya harus jadi murid yang baik ya? Betul gitu Bu Guru? Iya, nanti kita evaluasi bersama ya Bu ya. Kita tepuk tangan dong untuk langkah pertama. Oke. Iya, betul. Yuk, kita lihat langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Lanjut. Aulianya udah gugup. Iya, gimana? Iya. Iya, gimana? Silakan. Aulia kan kenapa kok basic ya? Sebentar Mas. Anaknya nggak nakal, anaknya terlalu cantik. Aulia terlalu gembira. Harusnya saya Aulia. Oke, ya silakan dilanjut. Sebentar Mas. Sebetulnya saya belum paham ya. Itu tadi kan memberikan validasi. Setelah tahu dia kebutuhannya apa. Betul. Berarti kita memberikan. Iya. Memberikan ya. Maksudnya tadi ya, kita lihat kembali di sini nih. Langkah 2 ya. Langkah 2 itu kita mengulik sebetulnya Aulia melakukan itu kenapa. Intinya kita menemukan motivasi perilaku Aulia, di balik itu ada kebutuhan dasar apa sih? Kita ulik. Gitu ya, Bu Pawuri? Iya, tidak boleh mencontek loh. Iya. Oke, yuk. Langkah yang kedua. Oke, Aulia, kamu tadi kok berisik sendiri kenapa? Iya, kayaknya kalau ngomongin kan mau istirahat, tidak istirahat. Saya tahu orang 5 menit tadi kita istirahat. Betul. Anak-anak yang lain juga tahu. Tapi kenapa kamu membuat kegaduhan? Kira-kira kenapa? Kayaknya lapar. Oh lapar. Nah tadi pagi belum sarapan berarti. Tapi orang tua kerja atau di rumah atau tadi tidak dimasakkan atau memang tidak sempat sarapan. Kerja di mana? Oh, gitu. Jadi ibu tidak membuatkan
Oke, sudah? Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Gimana dengan kelompok ketiga? Kelompok ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, saya kasih contekan. Iya. Tapi nanti menjadi aulia loh, bukan ahsanul loh ya Pak. Ayo, gimana? Aulia. Kenapa kok ramai? Udah tahu dampaknya nanti seperti apa? Ya. Terus untuk kedepannya mau jadi seperti apa biar untuk jadi biar ramai kembali? Mau dicolak-colak lagi. Serius loh Bapak Ibu ya. Ya lanjut. Sudah tahu ya yang seperti apa ketika kamu nanti mengambil lagi di. Kita kasih aplaus dong. Ya. Nah, saya ingin dari ketiga langkah ini tadi, saya ingin Bapak Ibu mencermati lagi langkah yang pertama. Tadi dari kelompoknya Bu Yusnita, saya luruskan sebentar, Ge. Untuk kelompoknya Bu Yusnita, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal menjadi positif. Ya, jadi seolah-olah kita itu memang berempati. Ya. Bu Yusnita bisa dipraktekkan kembali mungkin sebagai empatinya. Iya. Iya. Kamu kesini mau jadi apa? Nah, kamu kesini mau jadi apa? Kira-kira itu langkah keberapa Bapak Ibu? Ketiga. Iya. Jadi kenapa kamu tadi rame? Ramenya kenapa? Tasnya disembunyikan. Habis itu dicolak-colek. Iya, tasnya disembunyikan. Berarti terus rame. Kira-kira ada yang mau bantu nggak Bu Yusnita mau mengucapkan apa di langkah pertama? Oh ya nggak apa-apa. Oh betul sekali. Saya nggak rame kok, Bu. Oh gitu ya. Dulu saya juga wajar sih nak kalau kamu memang melakukan itu. Tapi langsung kita giring ke hal yang seharusnya bagaimana. Begitu nggih? Iya. Cuma itu saja untuk evaluasi saya. Bapak Ibu sudah bagus menerapkan langkah pertama, kedua dan langkah ketiga. Iya. Nah, ini ya. Nah, kita ulik kembali 9 ciri-ciri restitusi. Kalau itu sebuah restitusi, satu, restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, tapi lebih belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, terus kemudian tidak ada paksaan, dilakukan langkah yang ketiga, kita ingatkan kembali keyakinan kelasnya, ya, kita ingatkan kembali nilai-nilai kebajikannya, sehingga restitusi ini akan menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, kebutuhan dasar apa yang memang mendasari tindakan tersebut. Kemudian kita cari fokus pada solusi untuk mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan yang lebih kuat lagi. Seperti itu Bapak Ibu? Iya. Alhamdulillah. Nah, di akhir ternyata kita sudah melaksanakan pembelajaran 7 konsep budaya positif. Nah, dari sini kita akan merefleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika ada di forum ini. Iya. Iya, mungkin bisa diwakili ya. Iya. Baru yang saya dapatkan adalah bahwa kita itu perlu mengetahui kebutuhan dasar dari anak, mengetahui alasan serta
mendampingi anak untuk menemukan solusinya sendiri. Iya. Jadi secara tidak langsung kita memang harus merubah mindset kita, ya, landasan kerangka berpikir kita, ya, untuk melaksanakan itu, okay? Jadi kita tidak langsung mengejudge anak, tapi kita memang harus tahu dan memahami kebutuhan dasar mereka. Nah, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan apa Bapak Ibu? Ada yang mewakili? Iya, Bu Yusnita? Masya Allah, Alhamdulillah. Berubah menjadi lebih baik karena mempelajari hal. Jadi tahu. Kalau guru kan menghukum saja. Iya, yang kita ketahui sebagai posisi kontrol penghukum. Ternyata ada posisi kontrol yang lain, Bapak Ibu. Di mana identitasnya tadi ada identitas gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, identitas sukses sebagai teman dan pemantau, dan identitas positif sebagai seorang manajer. Luar biasa. Nah, peran Among apa yang saya telah lakukan selama ini? Penghukum. Pembuat rasa bersalah, iya kah? Iya. Teman, iya kah? Apakah pernah melakukan sebagai control manager? Pernah? Oh, di kelas. Oh, tergantung. Oh, tergantung kelasnya ya. Ya memang Bapak Ibu. Untuk pengalaman seperti itu memang kita pada awalnya tidak bisa melakukan untuk semuanya. Tapi ketika kita memang ada niat dan ingin merubah anak menjadi lebih baik, memang kita tuntun sedikit demi sedikit. Dan itu memang membutuhkan suatu proses. Karena kita tanamkan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada mereka dulu. Kemudian saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini? Berusaha untuk menjadi budaya positif, menerapkan segitiga restitusi ketika ada permasalahan dengan siswa. Luar biasa. Bisa kita aplaus untuk diri kita sendiri? Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan partisipasinya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga di forum ini apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita diskusikan memberikan manfaat kepada kita semua dan kita bisa mengimplementasikan dimanapun kita berada. Amin, Allahumma amin. Jadi salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, hati kita selalu tergerak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian bergerak, kita harus bergerak Bapak Ibu untuk menemukan konsep-konsep pembelajaran yang bermutu. Kemudian menggerakkan, kita menggerakkan komunitas pendidik, sesama insan pendidikan untuk menuju Indonesia maju dan yang lebih baik lagi. Oke? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.